112 murid baru di SD Negeri 002 Balikpapan Tengah Senin pagi masuk sekolah. Hari pertama ini diisi dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala SD Negeri 002 Balikpapan Tengah Endang Sugiyarti menyatakan, seratusan murid barunya ini akan dibagi menjadi 4 ruang belajar. Sementara metode penerimaan murid baru di sekolah ini dilakukan melalui sistem zonasi dan afirmasi dan perpindahan. Kalau untuk SD tidak ada jalur prestasi, yang ada jalur zonasi, afirmasi, kemudian perpindahan, sama anak guru memang ada ya. Terus kemarin karena jalur zonasi itu kami kuotanya masih ada sisa, kami buka jalur reguler. Jadi total kemarin itu untuk jalur zonasi itu semuanya ada 23. Jadi kami kemarin reguler menerima 89. Tujuan pengenalan lingkungan yakni agar murid baru tersebut terbiasa dengan lingkungan sekolahnya dan saling mengenal antar murid baru termasuk dengan guru pengajar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sosialisasi pengawasan pemilu melalui partisipasi warga Kutai Barat ini digelar di Islamic Center Melak. Ini dilakukan agar warga memahami peran yang bisa dilakukan guna menciptakan pemilu 2024 bersih, jujur, dan adil. Ketua Bawaslu Kutai Barat Risma Dewi menegaskan bahwa mereka sangat membutuhkan peran aktif dan dukungan dari warga. Risma menyatakan warga tidak usah takut melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sebab identitasnya akan dilindungi oleh penegak hukum. Metode pelaporan bisa dengan berbagai cara, termasuk menggunakan perangkat ponsel. Pengawasan partisipatif ini adalah pola pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun organisasi atau ASN yang berani menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran kepada jajaran Bawaslu. Jadi pengawasan ini tidak hanya bertumpu pada Bawaslu dan jajarannya, tapi peran-peran dari masyarakat itu juga menjadi dukungan bagi kita dalam proses pengawasan setiap tahapan dan pelanggaran-pelanggaran. Pelapor dilindungi, Pak? Pelapor dilindungi, dan kebetulan kita juga sudah menandatangani MOU dengan Polres, Sekaltim ya, dan Kubar sendiri sudah melakukan MOU, di mana di poin itu kita juga menyatukan bahwa bagi pelapor untuk bersifat partisipatif ini akan dilindungi oleh kepolisian. Terus di bawahnya ada urut. Bawaslu harus bekerja keras karena pelaksanaan pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Mengenakan baju adat, tokoh masyarakat Kampung Long Kriok, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu ini menyiapkan ritual adat mengosang atau tradisi mencari hidup baru. Salah satu ritualnya adalah mengarak kayu besar yang dicabut dengan akarnya atau karang huat. Sementara pengaraknya haruslah orang-orang terpilih. Bagi penduduk setempat, karang huat ini melambangkan seekor naga. Maknanya untuk mendatangkan rezeki melimpah bagi kehidupan masyarakat.
Makna mengosang itu bagi orang Dayak Ohen ini mencari hidup baru setelah kami bilang ya, saya tidak tahu bahasa Indonesianya, kalau orang mati kan kita nyarim, kami bilang itu kita yang masih ada ini. Jadi supaya itu ditinggal dan kita sejak itu kita bisa hidup baru, bisa kembali ke situ, bisa hidup baru kembali. Salah satu tokoh adat setempat menyebut terdapat 3 makna dari tradisi ini, yakni seni, sosial, dan budaya. Dari sisi sosial didapat nilai kebersamaan. Dari sisi budaya, warga berupaya mempertahankan tradisi yang secara turun-temurun dipegang teguh. Sementara sisi seni tujuannya untuk mengenalkan beragam kesenian setempat. Yang kita perlu lestarikan itu ada 3 sisi. Pertama dari sisi seni, sosial, dan budaya. Itu. Nah, dari sisi budaya, kita berusaha mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai adat leluhur kita yang dari turun-temurun, yang kemungkinan sebentar lagi akan punah dengan adanya perkembangan zaman yang semakin hari semakin berubah. Dari sisi sosial kita berusaha mempertahankan nilai kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan melalui adat-adat mengosang seperti ini. Contoh, Longkriok mengosang, tapi kampung-kampung lain akan menyumbang, baik itu tenaga, materi, dan pikiran di dalam kegiatan seperti ini. Contoh nanti pada hari H, seluruh kampung yang ada di sini akan terlibat. Ritual adat yang berlangsung 8 hari itu tidak hanya dilakukan kelompok pria. Kalangan wanita juga mendapatkan porsi yang sama. Mereka semua berbaur dengan gembira sembari menumbuk lesung menggunakan bambu. Mengosang ini adalah salah satu upacara adat di suku, khususnya di suku Dayak Auheng yang paling sakral ya. Upacara ini diadakan oleh kampung-kampung di khususnya suku Dayak Auheng itu untuk mendatangkan hal-hal baik, kemudian menghilangkan hal-hal buruk yang terjadi di kampung. Misalnya kalau dulu ketika ada wabah penyakit atau banyak yang kedukaan dan lain sebagainya, itu dilakukanlah upacara adat mengosang ini untuk mengusir atau untuk melakukan tolak bala, dan pada saat itu diharapkan yang terjadi adalah hal-hal baik atau kesejahteraan yang didatangkan setelah upacara adat ini di kampung-kampung yang melakukan upacara adat tersebut. Sepanjang ritual, masyarakat secara keseluruhan ikut bersukacita, termasuk dari kampung lainnya. Mereka berharap tahun depan merupakan hari yang memberi keuntungan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu.